Mulane kula kepengin jenengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran. Pertama anak kita bisa sholat. Guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahun. Kenapa pertama anak kita bisa sholat kita tidak pernah apa? Syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil kiamah. Mbok ya orang itu gitu. Sehingga nanti anak kita tuh senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil, baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, "Pak, saya sudah sholat." Karena dia tahu, saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting, supaya orang itu tahu orientasinya Bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi Bapak biasa, biasa saja. Saya ulang lagi ya, makanya saya minta ya, surat Tur itu dibaca. Makanya baca Quran itu jangan terlalu egois, jaluk swarga, jaluk swarga. Statusnya dulu itu fadkhuli fi ibadi, kehambaan Anda posisikan yang mantap. Lagi wadkhuli jannati. Sekarang enggak dibalik orang ini masuk surga dulu. Kayak surga di kapling. Traweh arang-arang we jaluk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar wis kliwat. Wingi wis Dzulhijjah wingi kan Pak. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fikul apa? Sanatin. Apa? Fikuli? Karena Lailatul Qadar berdasar nuzul Quran dan nuzul Quran itu bisa saja hari Arafah, bisa hari apa. Ada ulama mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Nah, kamu kan pemalas, ikut yang partai 21, 23. Karena kan wis akhir-akhir kan wis enteng. Sebenarnya Anda milih 21 berdasar ilmu apa berdasar enak anak terbatas waktunya kan? Kan lebih sempit, apa? Lebih apa? Sempit. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah kalau ngajarkan hujah itu gampang sekali ya. Tadi amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah. Tapi kamu harus punya logika. Alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau enggak kamu punya logika seperti itu? Bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Mau enggak kamu punya logika itu? Enggak mau kan? Namanya wujud tentu diciptakan super wujud. Dan super wujud itu wajibil wujud. Dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah. Bang. Makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran tidak ada. Coba. Awal surat Quran itu surat apa coba? Iqra kan? Iqra itu ada enggak kata Allah? Enggak ada. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaq. Surat Mudatsir sama. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya sudah seperti itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Allazi khalaqakum. Nah, kita ini keliru metode. Pemene wong tukang wiridan Allah, Allah. Tapi ora roh Allah iku sing sapa? Ya dia Allah, Allah, Allah. Dia nyifati Allah mau sing ngekei swarga, sing ngekei duit, sing ngekei widadari. Jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia. Bahwa Allah ini yang ngampuni saya, kemudian saya masuk surga, kemudian ngeloni widadari. Makanya kalau dia jadi wali tak demo, tak laporkan MK. Tak suluh. Karena ini wali pecundang. Bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadun nafsi? Kalau lama agak gitu, mendikan Allah, Allah, Allah itu zat paling penting di dunia. Maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah. Caranya gimana? Akan saya kenalkan Allah lewat logika. Caranya apa? Kita sifati wajibil wujud. Kita sifati Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalnya. Dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah ke dikjayaan Allah Subhanahu wa taala. Itu jenenge kowe bener-bener ulama. Itu disebut bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Makanya ulama itu orang yang luar biasa sampai disebut innama yakhshawaha min ibadil ulama. Ahli ibadah itu rapati wedi pangeran. Masuk wiridan istighfar nangis rapati wedi pangeran, gayane tok nangis. Karena sebenarnya dia nangis wedi ra mlebu swarga. Mlebu swarga gak iso ngloni. Dari itu aja orientasinya itu. Makanya benar Kanjeng Nabi nak gojlok orang alim satu itu lebih utama dibanding 1000 ahli ibadah. Bahkan Nabi pernah ngendikan sangat ekstrim. Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum kata Nabi. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya kata Nabi dibanding kelas terendah kalian. Padahal Nabi dengan Abu Bakar saja jaraknya sangat jauh. Itu kata Nabi fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabat paling rendah. Karena tadi abid itu ada opportunisnya. Tapi kamu jangan benci abid loh. Karena kamu ya ora alim, ora abid. Saya saja yang kritik, saya yang tanggung jawab di depan Allah. Orang abid itu kadang kan wiridan nganti nangis, pikirannya apa coba? Wis rasakno mungkin apa wiridan pikiran aja. Di sepuro dosane, terus apa kan? Mlebu swarga, terus apa kene swarga? Aku takok. Saya aku takok, ayo sing ape mlebu swarga apa kegiatan? Rencana pertama apa?
Terus gak usah munafik biasa wae. Mau inna ansa'na apa? Insya ayat kalau harus jujur kok apik jujur. Bandingkan kalau orang alim. Orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri ya Allah. Kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau? Saya tidak ridho. Kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti engkau? Maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa la syarika lak, labbaika wa huma labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sehingga para nabi itu memaklumatkan itu. Engkau saja yang Tuhan ya Allah. Semua nikmat dari engkau, semua kepemilikan ini milik engkau. La syarika lak labbaik. Dimaklumatkan ke dunia. Innal hamda wan ni'mat itu dimaklumatkan. Enggak ada kepikiran mereka masuk surga. Karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan. Sama tak ceritani Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman, rumang samu kakan wiridan kaya kowe ndak. Wiridannya Nabi Ibrahim sama sampean mungkin banyak sampean. Karena sampean banyak kepentingan tadi. Wali-wali dulu kalau wiridan itu ndak sebanyak sampean ndak, tak jamin ndak. Pemene maca lelo ping 10.000 ndak biasa wiridannya. Tapi khosyahnya sama Allah luar biasa. Pertama Nabi Ibrahim diangkat jadi khullah. Khullah itu ya Khalilur Rahman itu. Itu dia wiridannya gini. Ya Allah, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ghairi ya'buduka. Alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Sama saya hafal tadi. Memang saya hafalkan. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa zat sepenting engkau kemudian yang menyembah engkau hanya saya? Ini tidak fair. Makhluk yang enggak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang enggak penting aja jadi pusat perhatian. Misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh top. Semuanya jadi presiden. Padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau. Ini zat yang sepenting engkau. Kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya, ini tidak fair. Nangis dan nangis. Ini tidak fair. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah Gusti, susah sesusahnya. Zat sepenting engkau. Kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya. Wah ini tidak fair. Loh, coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita bojo ayu, kemudian wong liya kabeh darane elek, ki mangkel ora? Mangkel gak? Kamu beli Alphard. Kamu kira itu mobil mewah. Kemudian orang nyejajarkan podo mbek Kerry, mangkel gak? Semua kenikmatan tuh kita nikmat karena itu diakui ya gak? Wes gunane apa kaya di Alphard gawa ning Gunung Kidul. Terus wong darani ngono iku padha mbek Kerry mbek kejangke mangkel ora kira-kira. Enggak penting mewahnya ini tetap butuhnya pengakuan. Coba misalnya kamu jadi presiden hidup di dunia orang sufi. Sing darane wong penting wong saleh ahli sujud ora kakuati iki. Keteko di Barno. Karena itu dihormati situ hanya orang apa saleh. Kakuati gak? Oh kakuati kan. Atau kowe dadi artis top teko ning daerah Gunung Kidul mung desa-desa terus diundang lek. Oh mangkel kae. Le bayang dong. Oh, kamu menteri top, menteri BUMN, barang dolan itu iso diundang le. Mados walang le ngono. Oh, mangkel. Karena orang keren itu butuh pengakuan apa? Wes kayak misalnya di bojo ayu terus wong liya kabeh darane elek mangkel gak? Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan. Bayangkan andekan orang itu melihat Alphard itu tidak wow. Orang punya Alphard gagah enggak? Oh, enggak gagah. Kalau orang lain enggak bilang apa? Oh. Mau misalnya digoning desa terus orang desa nganggap kamu model tepak terus saya mau badhe numpang wedhus kula angsal Pak. Gak kuatir. Habis kan. Makanya branded itu harus dimaklumatkan. Nah, itu bayangkan Nabi Ibrahim. Zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja, ada orang kaya dipuja-puja. Kemudian engkau yang Tuhan, pemilik langit bumi, enggak ada muja-muja engkau, ini enggak fair ya Allah. Nangis. Orang kok kowe eling pangeran sak jam swarga Gusti. Dasar gak bakat wali. Terus saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim itu sampai nangis dan itu saya tidak berdoa. Semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca, mulai surat Quran, tafsir tentang Ibrahim. Dan sampai saya di Kudiro di Takdir Allah pernah ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim. Itu saya hampir gak pernah doa. Saya isek. Ya karena tadi ketika Nabi Ibrahim nangis-nangis gitu, ya Allah ini tidak fair. Engkau zat terpenting di alam raya ini, kemudian tidak ada yang menuhankan engkau, tidak ada yang merhatikan sama ini, tidak fair. Susah sekali, karena yang tahu engkau Tuhan itu saya tok. Masyhur itu sama Allah. Karena Ibrahim nangis-nangis itu, terus sama Allah diterbangkan ke langit. Itu disebut wakadzalika nuri Ibrahim malakutas sama. Di langit ada jutaan malaikat sujud, jutaan malaikat ruku, jutaan malaikat baca tasbih. Nabi Ibrahim, oke Gusti kalau gini ya benar, ini baru benar kata-kata. Makanya terus Allah dengan keangkuhannya, karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah walahul kibriya, kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi tidak baik untuk makhluknya, dan Allah dengan sifatnya walahul kibriya.
Kata Allah, kalau nasihati para nabinya, kamu tidak usah susah. Jika di bumi jarang orang nyembah saya. Innalladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yasamun. Kamu tenang saja. Orang yang di sana di langit-langit itu maksudnya para malaikat itu bertasbih siang dan malam. Wa hum la yasamun dan mereka tidak berhenti-henti, tidak bosan-bosannya bertasbih. Jadi nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren. Itu nabi, itu wali kutub, itu wali. Kamu enggak nyebut Allah itu sebenarnya kamu kan enggak ingin kan bangun malam ingat Allah, berhubung utamu akeh. Terus Allah mbok libatno, mbok nyaur kan sebenarnya itu. Kamu ingin jadi bupati, sebenarnya kamu enggak kangen Allah. Kamu ingin jadi bupati. Terus Allah mbok jak koalisi kan gitu. Terus malam-malam Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah, minta ini. Sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu? Terlalu menyindir banyak orang ya. Maksudnya ini cerita saja. Ya sudah ini kayaknya kok banyak yang tersindir. Tapi ini kan ngaji. Yang ngaji itu harus naik kelas. Ya sudah tidak usah diteruskin kok banyak yang tersinggung. Ya sudah tidak usah diterusin. Walau akhidu mau mengalap sapa Allah anasa yang manusa bima kan perkara kasabuka nglakoni sapa anas. Minal ma'asi sing pira-pira maksiat. Mataroka. Mongko ora ninggal sapa wa ta'ala dzuriya ing atase ndhuwure artayil ardi min dabatin saking kewan apa wae. Nasamaten tegese kewan tadubu kang melata pun sama alih ing atase arat. Kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya, pasti tidak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia, termasuk dabam, misalnya enggak ada hewan, enggak ada tanaman, enggak ada apa saja di bumi karena Allah ingin mengadab manusia. Tapi nyatanya di balik mereka maksiat tetap fasilitas kepentingan manusia ada karena sifat ghafurnya Allah, sifat rahmannya Allah. Walakin yu akhiru tetap ini ngakhirna sapa wa hum wong akeh ila ajalin temu kamaring batas musamman kang mesti tentono. Yaumil kiamat tegese dina kiamat. Fa idza jaa mongko nalikane teka apa ajalum ajale wong akeh fa inna wa mongko satuna wa taala iku kana ana sapa wa bi ibadihi kan kawulan wa basiran dat sing mirsani. Fa ijazi mongko males sapa wa ing wong akeh ala amali ing atase wong ngamale wong akeh. Carane ngemales Allah tentu profesional atau prosedural bi isabatil mukminin kelawan ganjar wong mukmin wa iqabil kafirin lan nyiksa wong kafir. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan tidak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, enak ben alim, ojo sering maca tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpama ini, contohnya ini, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, ben gayamu kayak wong alim. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden, itu ngelama apa doa? Tidak, jawab saja. Ngelama. Jatah kamu untuk azab, kok jaluk Lailatul Qadar, ngelama apa Anda? Mestinya jalukmu orang untuk azab, itu bagus. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa gak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama gak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Gak hujan batu sudah bagus, gak usah minta. Ulama macam-macam. Lah rai-rai ngene iki pantes untuk Lailatul Qadar untuk adab aja jawab. Orang untuk adab wis bagus. Yo dadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu'akhidna. La tu'akhidna maknane njuk Lailatul Qadar pun ora disiksa. Ya makam kita itu masih Rabbana la tu'akhidna. Iku supaya gak disiksa innasina waktuna kalau kita salah. Kowe kan gak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waktuna sange apikane pangeran wae ditambahin. Kalau kita salah. Kalau kita kan sudah ada kalau lagi sudah. Sudah jelas salah berkali-kali lagi. Mbok wong diisin. Julak jaruk Lailatul Qadar gak diisin. Tapi oleh wong pangeran apian. Pangeran kan tapi misalnya pengiran ora aku luwe apian timbang aku. Jadi sowe disahno permintaan. Tapi gak dikabulno. Mau disahno, tapi ora usah apa? Disahno iku iman jalin yen wong goblok piye meneh, macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu disepuro pangeran. Sing bener donga wong traweh-traweh lho ning Tuban ning Jogja wis bener. Apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga, ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah. Ka ora sarahku kiye-kiye kita ora ono ngajarno ngono ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan kandat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro impun jenengan sepuro. Iku wis bagus sudah. Bagus. Lailatul qadar gresuk ndelok srengenge. Terus ndelok angin. Angger daerah Gunung Kidul banter terus ana-ana.
Boy wong tahu diri, maksud kula nggih tetep minta Lailatul Qadar tapi tahu diri. Misalnya suwe bar sedekah, poso bar salat 1000 rakaat, terus utang si sahur, ambek togo-togo sing mbok dolimi jaluki sepuro. Pas kowe tenan mergo wis ngrasa ora dolim, nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujug sombong. Wong sombong ya ora berhak meraih. Lah terus piye Gus? Ya piye biasa wae, pokok biasa wae. Makom kita ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab piye. Wis ngene iki luar biasa, napa? Luar biasa. Mun nang ngandel kula, mesti ngene iki keadaan seperti ini terus. Soale dongane wae Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan dawuh Mbah Mun ya. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya mufasir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita, takut itu ya, takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufasir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api neraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya, atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga, kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu saya malu. Rasulullah juga gitu, saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga. Dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Jadi ulama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu, dengan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena kalau tanya Allah, hak kenapa pun swarga? Terus diberi swarga. Tapi kalau pernah baca tafsir Jalalain kan anak keren nih. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmati Quran, pernah ngitmai kita mengko ya Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah yaitu sampean kabeh. Pernah mulang, pernah sowan. Lho saat tiap bulan sowan jenengan gak sopan tapi. Mulane kira usah bales sowan rono malah ganggu aneh-aneh. Kadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang tuh kiai kalau sudah di rumah tuh milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum. Terus kiai ini kagok keluargane ku kapan? Boyo mikir bocah ora karo-karuan. Jadi seneng ya di ilmoni, napa seneng ya di ilmoni. Saya ulang lagi ya. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Mbah Mun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa. Maksudnya tadi, kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, napa? Misalnya gini, Allah halo gini. Ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufasir menafsiri. Adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufasir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kan ada di kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini, adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim, ingat saya alim itu karena Allah. Dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah. Dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian. Karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan. Ya, kamu harus mengajar. Maka saya ada Arab-Arab salam template sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan. Karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil namanya. Makanya seseorang itu nggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok, ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula anda tahu. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu, pikiran itu semua kebesaran, kemendaharan ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilawah. Misalnya gini ilawah itu. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu. Hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sampean mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadal ilma wala yahmadunani. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu tidak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga, itu tidak adil. Itu kan versi, no? Maksudnya Mbah Mun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya?
Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayo nafsiri adil, adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka ayo kan yo repot nanti. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Dari sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak? Ya, tapi itu kan versi, nama. Maka kata Mbak Mun itu memang saya itu merasakan, saya sebagai mufasir merasakan memang saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru binas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh? Enggak, sudah maju lah. Maghrib? Enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin? Antak suruh minas sholat artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter. Ya. Berarti ilmu lagi sak trip. Ya? Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian, maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya tidak hanya itu tok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumak ninah menjadi tidak harus tumak ninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang. Wajib tumak ninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi, maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang, kemudian pedang kamu ada najisnya, boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya taksuru, a'ammu min ayakuna qasra sholat, wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti namanya nih, jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib. Yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir mencontohkan qasru sholat hanya 4 menjadi 2. Dong ya? Oh ya, nanti alim ngono tenan wis dokter tafsir san. Engko tak wisuda dhewe. Tapi ora perlu orang lain ngakui. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufasir karena kebetulan dia tahunya hanya qasru sholat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya, boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan auruk banataki faida amintum fadhkurullaha kama allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah berarti kan ada qasru sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini. Dalam keadaan normal boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau nggak meridhoi disalahkan syarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib. Tapi tak sebab potong kayak ngelangiin, terus gedangnya mbok pangan, itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jebule wis menisan lah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat. Itu melampaui batas itu. Syaratnya boleh itu ghairu baghiw wala famani turra itu darurat syaratnya ghairu baghiw wala dan tidak boleh melebihi batas. Ora ape ngetok gedange jupuk sik sing mateng dipangan terus diketok. Ora oleh. Paham jelas ya. Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahi umpamanya ini. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholah. Itu umumnya ulama membayangkan qasru sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak
wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir, terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatil khauf. Paham ya? Jelas? Semaju lah. Malam terus dikur, Lailatul Wah, wis gumen mbek wong-wong bingung ora ilmune wong-wong. Ma ungzira abahum elam yung daru tegese ora den kei wedi sapa ngake fi zamanil fatrah ing dalam zaman fatrah. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingdar itu fi zamanil fatrah, zaman enggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu tok. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingdar. Jadi tidak mengalami ingdar bisa di zaman fatrah atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami ingdar. Fahum mengkote wong akail kaum iku khafidun lali kabehane imane sing iman parustilan bener. Ya contoh paling gampang itu nak dawuh yai mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya Yuhannasu budu rabbakum. An-nasu biasanya tafsirkan kufaru Mekah, napa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran yo kafatal linnas. Tapi ya Yuhannasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Nah, seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsir itu agak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong. Maksudnya kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya sarap itu. Itu ora wis sombong sarap, no? Wis sombong sarap. Lakot hakko teman-teman fahum, lakot hakko teman-teman nyata apa alkaulu apa titah, wajib wajib mana nyata al aksarihim, yang atas saya wakil bil adab. Lakot hakko teman-teman jadi nyata apa alkaulu apa titah anane adab, wajib apa adab al aksarihim bil adab, fahum mengkote wong akeh layu minu nara iman sopong akeh, il aksaru tegese ute akeh wong ora iman, zaman iku mas. Ya maksudnya zaman iku, tapi jengben mboten ngerti. Tapi yang mungkin batu Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wes napa matahari terbit dari napa barat hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl inna saat temen ingsun jalna ingsun fi anaqihim ing dalem gulu-gulune wong akeh tak gawe aghlalan ing blenggu bi ayu doma gambar bi antu doma gambar sento dhewe kumpulno ilaha maring anak apa lagi di tangan di anal gala karon saat meneh gil iku yajma'u iso ngumpulno gil al yada ing tangan kal unuk maring geger maring napa gulu-guri lho jenenge unuk wong Arab nak darani kene ku unuk nak darani kene ku nakher. Ya cari wong Arab, ya kene iki unuk, kene iki nakher. Lah gulu niku ngeten, tangan ditakok teng napa? Napa? Gulu. Napa jenenge cidok niku cidokne. Sing guri-guri. Faya mengkote tangan ila aidi kumasmuatun ting kupono ilal atqoni maring dagu. Niki lho jenenge dagu. Jam udaqonin waya mustama ulahyan. Kumpule dua dagu atau dua wang nek cumanan. Fahu mengkote wong akeh mukmahuna iku dadi bunder sapa wong akeh. Manane rafiuna ngangkat wong akeh usaha ing sirahe wong akeh. Lastatiuna ora iso mampu sapa ngake khodaha ing ngendekno ruus. Menawa dhewe maksudi wa ta iki mutamsilun mu bayangan, mu tamsil gambaran. Mulane kula gumun mbek ulama riyen. Tak contohno ya, nek ulama dhisik utop, wong dhisik nak darani bun neraka digludungno. Wong kafir sok ben digludungno ning neraka. Iku ya pancen ngalim tenan wong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah praktekno sok ben, praktekno saiki wae. Nak praktekno sok ben kowe sok ben mlebu neraka. Dadi ngeten, wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darani iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten, niki kan, niki jenenge apa? Dengkul, dengkul itu kena dagu, terus tangan kena cidok, tadi ngeten. Jadi uang itu dalam keadaan bunder, paham ya? Lama-lama malaikat karek nyaduk terus gludung-gludung kan, paham ya? Jadi mereka itu, napa? Dengkul nempel dagu, paham ya? Tangan nempel cidok, terus ditaleni, paham ya? Terus ya karek gludung dong, lama-lama ukuran adanya bunder rokok itu. Oke, bayangno saiki sampean ra usah, gak usah mlebu maksudnya, paham ya? Mulane ape mlayu ora iso, wis posisi ngono, paham ya? Sampean ra usah delok, maksudnya praktekno saiki. Orang delok lho. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersakno iku annahum sak temene wong akeh la anu nek ora tunduk sapa ngakeh lil imani maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa ngakeh ora ndilukno ru'usau ing sira wong akeh lahu krana iman. Iki tapi dawuh Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini muktamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Ya, tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti
itu dan digelundung. Ya tidak apa-apa sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik milik bareng, ya. Milik bersama. Jadi apa ya? Kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor sholat, meringkas sholat. 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 ya memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Wajah analan gawe sapa ingsun mimpeni aitim sanging ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Wa min khalfihim sanging gurine wong akeh sadan ing tutup. Fathi sin sadan wa dhammiha lan dhamai sin sudan fil maudhi'in ing panggonan loro. Faksena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh fa mongko te wong akeh lagi sirun running ali sapa wong akeh. Tamsilun iki ya contone aidon disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ngatasi kufar. Nah cara maksudnya kabeh iki mau tamsil. Dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan. Maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka nggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu dari Imam Suyuti. Tamsilun aidoni hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak. Memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu ya nyata ya. Jadi makanya ngaji ya. Jadi ben keren. Oh ini ada sekian tafsir. Terus gue ngomong kan kayak wong alim keren. Nah tak kata siapa? Ono rekamane. Tapi yang orang ngaji dhewe. Nah tak kata siapa? Ada rekamannya. Lah aku takut ada kata siapa Gus? Tak dudono kitabe. Lah aku dudono rekaman. Iku apik zaman akhir wis maju. Soale sing rido kan. Enak kok Kang jadi orang alim gue enak. Nanti itu jadi orang alim ya rugi. Tadi nanti kan gitu. Syekh Abdul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan yang buswarga, sing kedua dan para penggemarnya. Iku ora usah alim Kang, cukup penggemar. Jadi aku sebenarnya rugi kan. Gus Pak masuk swarga kedua dan para penggemar. Waduh. Terus jebule padha ae. Iku saking rahmane Allah. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat nangis, enggak bisa tidur nangis. Berhari-hari enggak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah sudah berhari-hari enggak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati, engkau kan suatu saat dipanggil Allah. Saya tidak ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Kata Nabi ya. Terus, kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan enggak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga kan kelasnya beda, kan enggak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu enggak ketemu kata. Karena tadi bisa saja ya, artinya Nabi karuan di surga, saya di neraka enggak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda kelas, ya enggak ketemu. Terus kata Nabi, enggak begitu aturan mainnya. Almar'u ma'aman ahabba. Orang itu sesuai yang dia orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saingi nanti. Ya, takdir no. Wasawana ni padha uga alim ngatasi wong akeh angger tau tento ngekek peringatan sira gumeng wong akeh tahqiqil hamzaten angger ta. Wa ibdali saniyati alifan angger ta humatasili ala nasil hamzah wa itu khali alifan wa alif binal musahalan dan hamzah sing ditasil wa ukhra lan ya wa tarki lan tinggal itu khol. Amlam tungzirhum wong ra wis bakat kafir mbok elingno cek ra mbok elingno tetep la yuk minun ora gelem iman. Lah sing iman iku sapa inama tungziru mestine ngelingno sira. Maksude yan fa'u tegese manfaat apa ing daruka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong ittaba kang anut sapa man adzikra ing Quran il-Quran tegese Quran. Wa khasyalan wedi sapa man ar-Rahman ing Allah Rahman bil ghaibi padahal ora roh pangeran. Ya khofa tegese wedi sapa wong ing Allah toh walam yara ora ningali sapa wong ing Allah. Nane bil ghaibi itu apa? Takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah lang. Mereka tak tafsiri bil ghaibi barang gaib ning Indonesia terjemahannya hantu. Melihat alam gaib itu maknanya apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulane bil ghaibi rata terjemah apa? Ya namanya ini wakosya lan di sapa wong ar-Rahman ing Rahman bil ghaibi padahal dene ora roh langsung. Ya ora usah diterjemah ya. Terjemah dadi apa? Barang gaib malah repot. Fa basiru mongko ngeke berita gembira sira ing man bimaghfiratin kelawan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimin kang terhormat. Orang yang seperti itu yang ngikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin karim wa ta'ala jur karim wal jannatu swarga. Inna satamna ingsun wa nahnu ya ingsun iku nuhyi uripna ingsun al mauta ing wong sing mati libasi krana pas. Wa natubulan nulis ingsun fil lauhil mahfuz ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake fi hayatihim. Di lauh mahfuz apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan kaelean li yujazau supaya diwales sapa ngake alih ing atase iki. Wa atharahum lan yo tak tulis bekas-bekas kelakuanem.
Matek saya perkara ustuna kang digawe sunah apa bima badam sak usum ngakeh. Jadi perilaku kamu ditulis, setelah kamu mati ya masih ditulis, yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kayak kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat, paham ya? Paham ya? Loro gak ya? Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat, tubaliman mata wa matat ma'ahu dunubu. Bejo wong mati, kemudian dosa-dosanya melok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati, kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti terus. Kok sampean ini lo bener? Gak paham jalannya lah, nggak jalan nggak turun ngaji. Sehingga sebenarnya anak gak paham lah ya gue. Lo kok gue jalan dong? Disek bapak paham lah ya gue. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Berarti pokoknya anut anak ya anut. Pokoknya keren, pokoknya keren sama itu keren. Jadi nanti sebenarnya anak tuku jalan tak kok pak. Kok tuku jalan? Disek bapak aku neng lemari iki ono jalan. Lah tapi disek bapak paham yo ora ya paham bodoh. Wes stop, no? Stop. Jelas ya gitu. Anak tubuh mangkot damu wa atharoh. Makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis sampai Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula kepengin jenengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran. Pertama anak kita bisa sholat. Guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahun. Kenapa pertama anak kita bisa sholat, kita tidak pernah apa? Syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil qiyamah. Mbok yo orang itu gitu. Sehingga nanti anak kita tuh senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil, baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, "Pak, saya sudah sholat." Karena dia tahu, saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa saja. Itu contoh kecil. Sehingga nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar apa? Asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asar. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah. Minta rezeki nggak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum, kata Ibrahim, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa kamu kasih makan, supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nah, digo zina, gue demenan, gue judi. Nabi Ibrahim melok dosa. Makanya dimulai Rabbana liyuqimus sholat, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa mereka kasih makan. Tadi supaya ini sholat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat sholat. Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya kenapa doanya Robbana liyuqimus sholat ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orientasi. Itu harus dilatih. Ya tentu kamu ngelatihnya ya sidik-sidik. Wong anak esopo kan gitu. Tapi ini kan cerita aja. Maksudnya orangnya biasa lah. Maksudnya biasa lah. Maksudnya aku mau cerita. Kue gelo ya monggo. Terus mutung ra ngaji ya monggo. Gampang. Kue ra ngaji, aku golek murid kok kue gampang. Kue golek guru kaya aku kangelan. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko ini kan. Oh, liyane larang nyewane. Wa atharohum, lan bekas-bekasnya mereka. Makanya ketika Ahmad bin Hambal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai, orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Bener sing paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau enggak diriwayatkan dari ulama sampai kita? Tapi apa artinya sampai kita nak gak ono sing ngalahi maca ngene iki. Mburohno maca ngene. Paham nggih? Ayo jajal ke tuku kitab Musnad Ahmad. Nak ra roh gubedi larang ngono tok. Mergo ora ono sing maca ra roh isine, paling kenangan apa? Gudi larang. Tapi baru kayak ono sing maca kemudian bisa. Ini juga asar. Sebenarnya kowe oleh niru aku mati ngorek jalal. Oleh niru. Tapi aja niru sesate.